أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita, qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada bab ke-54, yaitu babun la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak diperkenankannya seseorang mengucapkan hambaku. Jadi abdi ini hamba laki-lakiku, wa amati dan hamba perempuanku. Perkataan seperti ini walaupun yang dimaksud adalah budaknya, ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nanti ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullah taala fi sahih, di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, at'im rabbaka, berikanlah makanan kepada Rabbmu. Yang dimaksud Rabbmu di sini adalah Tuanmu. Waddi rabbaka, wudukanlah Rabbmu. Bisa berarti mengambilkan air wudu untuk tuannya. Waliyaqul, hendaklah dia berkata, sayyidi wa maulaya. Jadi tuanku dia sebut dengan sayyidi wa maulaya. Wala yaqul ahadukum, dan janganlah salah seorang di antara kalian berkata abdi wa amati. Jadi yang dimaksudkan abdi wa amati adalah budakku ya. Budakku, tetapi redaksinya abdi wa amati, hambaku. Wal yaqul, hendaklah dia berkata fataya wa fatati wa gulami. Jadi ini fataya, ini kan artinya pemuda ya, maksudnya budaknya. Wa fatati, budak perempuanku. Wa gulami, dan ya, budak laki-lakiku. Munasabatu hadzal babi li kitabi at-tauhid. Hubungan bab ini, yaitu larangan mengucapkan hambaku, abdi wa amati, dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Anna at-talaffuz bihadhihi al-alfazil madhkurati, bahwa sesungguhnya melafadzkan lafaz-lafaz yang tadi telah disebutkan, yuhimu, mengesankan al-musyarakata, bersyirikat, yaitu sekutu, fir rububiyyati, dalam hal rububiyah. Fa nuhiya, jadi ketika
ada tuan mengatakan kepada hambanya atau kepada budaknya abdi wa amati, atau sebaliknya. Budak berkata kepada tuannya Rabbi misalnya ya. Nah, ini kan ada kemiripan. Jadi ini Rabb yang dimaksud ini adalah Allah atau tuannya. Fanuhiya anhu, maka hal ini dilarang ta'adduban ma'ar rububiyyati, dalam rangka menjaga adab terkait dengan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa himayatan, dan dalam rangka menjaga litauhidi, menjaga tauhid. Bisaddil dhara'i, dengan menutup segala pintu-pintu al-mufdiyati, yang bisa menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ya, jadi terkait dengan masalah mengucapkan hambaku dan seterusnya, ini kenapa tidak diperkenankan, kenapa nggak diperbolehkan? Karena di dalamnya ada makna. Jadi kata hambaku, abdi wa amati, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa kita semua adalah hamba Allah, dengan makna bahwa kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua adalah makna ar-riq, yaitu perbudakan. Sehingga ketika seorang tuan berkata abdi, hambaku, ini berarti bahwa makna yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bisa berarti juga adalah perbudakan. Karena dia ada dua kemungkinan makna, maka kita diperintahkan agar supaya kita menghindar, agar supaya tidak makna yang buruk itu yang dimaksudkan. Oleh karena itulah ditutup hal ini oleh syariat, agar supaya tidak mengatakan hambaku. Seorang tuan tidak mengatakan kepada budaknya dengan perkataan hambaku. Fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, ayat sahihain, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkata la nahiyatun, la berarti nahiyah, melarang. Wal fi'lu ba'daha, dan kata kerja yang setelahnya majzumun biha, dibaca jazm. La yaqul. Ay la yaqul dzalika, tidaklah seseorang mengatakan perkataan tersebut limamlukihi, kepada budaknya. Jangan dia katakan perkataan yang telah disebutkan dalam hadis. Nah, ini at'im rabbaka bi fathil hamzati amrun minal it'ami. Berikan makanan kepada tuanmu, dibaca dengan fathah hamzahnya adalah perintah dari it'am. Jadi at'ama yut'imu it'am. Ini masdarnya, sedangkan fi'ilnya at'im. Waddi rabbaka, wudukan tuanmu, artinya disediakan air untuk berwudu. Amrun minat tawdi'ati. Ini adalah perintah dari tawdi'ah. Waddi, wadda'a yuwaddi'u. Waddi. Wan nahyu fil mawdi'aini, dan larangan di dua tempat ini mengatakan at'im rabbaka, waddi rabbaka, liman'il mudahati lillahi, dalam rangka untuk mencegah keserupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala huwa Rabbu, Allah lah Ar-Rabb. Wa hadzal man'u yakhtassu fi man'ir rububiyyati lil insani. Dan larangan ini khusus terkait dengan menyandarkan rububiyah kepada manusia tadi, Rabbaka. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang disandarkan kepada selain manusia. Seperti misalnya fayuqalu, dikatakan Rabbud dari, pemiliknya rumah. Kalau ini tidak mengandung makna lain kata Rabbnya. Wadabbati, dan hewan. Tapi ketika Rabbaka, Rabbmu, nah ini mengesankan ada keserupaan karena ini manusia. Ya, apakah yang dimaksud di sini adalah Allah Rabbul Alamin, ataukah yang dimaksud di sini adalah
tuannya tersebut. Ya. Jadi apakah yang dimaksud adalah Rabb di sini, Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala atau tuannya tersebut. Nah, kalau ada orang yang berkata, misalnya ada orang yang bertanya, lalu bagaimana perkataan yang benar untuk memanggil tuannya? Ya, maka katakanlah Sayyidi wa Maulai, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, tuanku. Nah, ini boleh. Ya, ini diperkenankan. Ini diperbolehkan. Nah, adapun perkataannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-23. Ketika menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh istri tuannya atau istri tuan yang kemudian dia menjadi ayah angkatnya, ketika dirayu, lalu kemudian berkata Nabi Yusuf alaihissalam, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu dhalimun. Jadi lengkap ayatnya. Warawadathu, Allah berfirman, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu dhalimun. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dan wanita istri tuannya tersebut merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat zina. Wa ghallaqatil abwab. Lalu kemudian wanita tersebut pun menutup pintu. Ya, pintunya ditutup. Masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian pintu tersebut ditutup. Nggak ada lagi yang tahu. Nggak ada lagi yang mengetahui hal tersebut. Ya. Lalu kemudian Yusuf lalu kemudian berkata setelah pintu ditutup, berkata, "Hai talak." Qalat, "Hai talak." Berkata wanita tersebut, "Mari ke sini. Datang kepadaku." Qala, berkata Nabi Yusuf alaihissalam, "Ma'adzallah." Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya dia adalah tuanku. Maksudnya suami Anda adalah tuan saya. Ahsana mathwaya, yang telah memperlakukan saya dengan baik. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman. Artinya saya tidak akan berbuat buruk dengan menzinahi istrinya, yang artinya saya telah berbuat kezaliman. Suami Anda, tuan saya, telah berbuat baik kepada saya. Nggak mungkin saya menzalimi dia dengan berzina dengan Anda. Nah, di sini di dalam ayat ini, Nabi Yusuf mengatakan tuannya dengan perkataan, innahu rabbi. Sesungguhnya dia adalah Rabbku. Nah, bagaimana dengan ini? Ini kan berarti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan Rabbi. Padahal tadi tidak boleh mengatakan at'im rabbaka, berikan makanan kepada Rabbmu. Wawaddi rabbaka, sediakan air wudu untuk tuanmu. Maka jawabannya, wallahu a'lam, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, bahwa ini adalah syariat terdahulu yang masih memperkenankan dan memperbolehkan perkataan yang semisal seperti ini. Adapun pada syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang nas hadis yang sahih yang menyatakan bahwa tidak diperkenankan mengatakan perkataan yang semisal seperti itu. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua, tinjauan yang kedua adalah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala mengatakan innahu rabbi itu tidak di hadapan tuannya. Ya, tidak di hadapan tuannya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apabila mengucapkan hal itu tidak di hadapan tuannya, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan madarat, tidak menimbulkan mara bahaya. Kenapa? Karena ya tidak ada tuannya yang nanti kemudian tuannya menjadi merasa besar dengan sebutan tersebut, dengan disebut Rabbi dan seterusnya. Jadi fa'ala kulli hal, ya, di sini ada dua tinjauan terkait dengan memahami ayat ini. Innahu Rabbi, ya karena memang pada syariat terdahulu, sedangkan syariat Nabi SAW telah tegas melarangnya, atau karena itu tidak diucapkan di hadapan tuannya langsung, tuannya sedang tidak ada. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ini tentang perkataan abdi wa amati, ini ada dua tinjauan. Ya, dua tinjauan. Yang pertama, dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Artinya kepada dirinya abdi dia. Apabila dia dengan sigat al-khabar, bahasanya khabar, at'amtu abdi, aku berikan makan kepada hambaku. Nah, maka ini terjadi perincian. Kalau dia ucapkan itu tidak di hadapan budak tersebut, boleh. Ya, apabila dia ucapkan di hadapan budak tersebut, maka dilihat yang lebih utama tidak. Ya, yang lebih utama tidak, karena berpotensi kerusakan. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala katakan kalau nggak berpotensi kerusakan nggak apa-apa. Tapi wallahu a'lam dalam hal ini tanpa menggunakan nida, ya nida itu ya abdi, tidak. Nah, ini boleh diucapkan kalau tidak kalau di hadapannya tapi tidak ada mafsadat. Tapi menggunakan ya abdi, ini jelas dilarang. Wahai hambaku, ini jelas dilarang. Ya, itu perinciannya. Fa'ala kulli hal, apabila ini seseorang mengucapkan kayak tadi, innahu rabbi, seperti tadi, sesungguhnya dia adalah Rabbku, boleh. Kalau nggak di hadapan tuannya. Waliyakul, kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, dan hendaklah dia berucap sayyidi, tuanku. Lianna siyadata ma'naha riasa, karena siyadah artinya riasa, yaitu kepemimpinan. Ala ma tahta yadihi, atas segala yang ada di bawah kekuasaannya. Artinya di bawah tangannya, maksudnya adalah yang dikuasai oleh dirinya. Wa aidan hunaka farqun, dan juga ada perbedaan. Ini tambahan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa aidan hunaka farqun baina rabbi was sayyid, dan juga ada perbedaan antara ar-rabb dan as-sayyid. Fa inna rabba, karena sesungguhnya ar-rabb dengan alif lam min asma'illahi, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bil ittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Bi khilafi sayyidi, berbeda dengan sayyid. Faqad ikhtulifa fi kaunihi min asma'illahi, maka telah terjadi perselisihan di antara para ulama tentang apakah as-sayyid itu termasuk nama Allah atau bukan. Walil qawli bi annaha minha, dan mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa as-sayyid adalah bagian daripada nama Allah, falaysa lahu min asy-syuhrati wa kathratil isti'mali mithlu ma lirabbi, tetapi dia tidak semasyhur dan juga tidak terlampau banyak penggunaannya seperti nama Allah Ar-Rabb. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb ini begitu banyak penggunaannya dan sangat dikenal. Adapun nama Allah As-Sayyid tidak begitu dikenal. Walaupun tadi misalnya kita mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa As-Sayyid adalah bagian dari nama Allah, namun tidak begitu semasyhur Ar-Rabb. Jadi diringkasnya, budak ya hendaklah dia tidak memanggil tuannya dengan kata-kata Rabbi, atau kemudian orang lain katakan kepada budak tersebut at'im rabbak. Dalam rangka tadi saddud dzara'i, menutup potensi-potensi keburukan.
Wa maulaya. Jadi kalau bagaimana kalau nggak memanggil Rabb ya, tidak dilarang mengatakan Rabbak ya, katakanlah Rabbi, bukan Rabb, Sayyidi wa maulaya. Al-maula yutlaqu ala ma'anin katsirah. Maula memiliki makna yang banyak. Ma'anin katsiratin. Minha di antaranya al-malik, yang memiliki. Wa huwal muradu huna, dan makna memiliki inilah yang dimaksudkan di sini. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati, hambaku. Lianna alladhi yastahiqqul ubudiyyata huwa Allah subhanahu. Karena yang berhak memiliki kehambaan adalah Allah. Artinya yang diibadahi hanya Allah. Maka hamba ini semuanya milik Allah. Wa lianna fi dzalika ta'dhiman la yastahiqquhu al-makhluq. Dan karena dalam hal tersebut terdapat pengagungan yang tidak berhak dimiliki oleh makhluk. Nah, wal yaqul, hendaklah dia berkata fataya wa fatati wa ghulami. Jadi redaksinya dirubah. Ya, tidak menggunakan redaksi abdi tapi menggunakan redaksi fataya wa fatati wa ghulami. Lianna hadhil alfadha, karena lafaz-lafaz ini la tadullu 'ala al-'ubudiyyati, tidak menunjukkan sifat kehambaan. Ka dilalati 'abdi wa amati, seperti yang ditunjukkan oleh kata abdi dan amati. Wa fiha tajannubun lil ihami, dan juga di dalamnya terdapat menjauhi prasangka, wa ta'adumi, dan merasa besar. Jadi misalnya seorang tuan memanggil budaknya abdi, amati, ya seakan-akan dia merasa besar bahwa dia itu adalah hambanya. Nah, ini tidak diperkenankan. Dan kita sudah bahas terkait dengan nama yang disandarkan kepada selain Allah dengan didahului dengan kata abdun. Dan ini lebih kuat, dan ini ijma, tidak boleh. Walaupun Abdul Muthalib sekalipun tidak diperkenankan. Adapun di masa itu berbeda karena belum ada larangan datang, ya. Al-makna al-ijmali, makna global lil hadits, hadits ini yanha sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anit talaffudhi bil alfadh allati tuhimu syirk. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang melafadzkan lafaz-lafaz yang mengesankan kesyirikan. Wa fiha isa'atu adabin ma'allahi, dan di dalamnya terdapat adab yang buruk kepada Allah. Ka'itlaqi rububiyyati insanin li insanin, seperti mengucapkan rububiyah manusia pada manusia tadi, rabbaka, enggak boleh. Karena enggak ada namanya rububiyah melainkan hanya milik Allah. Aw ubudiyyati insanin li insanin, atau ini kehambaannya manusia milik manusia yang lain dengan mengatakan abdi. Lianna Allah huwa rabbul ma'bud wahdahu, karena hanya Allah sajalah ar-rabb yang diibadahi. Wahdahu, hanya Allah semata. Karena lafaz tadi mengesankan ini tadi, mengesankan makna yang di dalamnya terdapat bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, memberikan petunjuk ila lafzis salimi, kepada lafaz yang selamat. Alladzi la ihama fihi, yang tidak ada ya iham itu ya kayak makna yang lain, dugaan kepada makna yang lain. Liyakuna badilan minal lafzil muhimi, agar supaya menjadi ganti dari lafaz yang mengesankan makna yang lain tadi. Wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, himayatan litauhid, dalam rangka menjaga tauhid, wa hifadhan 'alal aqidati, dan menjaga akidah. Dilarang ini dalam rangka menjaga tauhid dan juga menjaga akidah. Ya, menjaga akidah. Munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab larangan mengucapkan hambaku
anna fihi nahya, bahwa di dalam hadis ini ada terdapat larangan an qauli, mengucapkan abdi wa amati, ya, perkataan hambaku. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an isti'malil alfadhil lati tuhimus syirk. Ya, larangan menggunakan lafaz-lafaz yang mengesankan kesyirikan. Mengesankan kesyirikan saja dilarang. Dia nggak ada bermaksud. Tidak ada bermaksud mengucapkan Rabbi, ini berarti menyekutukan tuannya dengan Allah. Nggak ada maksud. Itu tetap tidak boleh. Atau sebaliknya, mengatakan Tuhan mengatakan kepada budaknya, abdi, hambaku. Yang nggak ada maksud adalah dia hamba seperti makna yang disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi juga tetap tidak boleh. Kenapa? Karena lafaz itu tadi mengandung dua makna. Makna yang kembali kepada Allah, makna yang bisa kembali kepada makhluk. Tetapi ketika lafaz itu kayak kalau perkataan seperti Rabbi itu kan mengandung makna imma begini, imma begini. Kalau contoh Rabbud Dar, pemilik rumah, ini nggak ada makna kembali kepada Allah, tidak ada. Tapi kalau Rabbi, ini ada. Maka Rasulullah SAW melarang ini dalam rangka supaya menutup segala potensi menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini termasuk preventif ya, dan perlu kita ingat bahwa kalau dalam masalah dosa yang dibawa kesyirikan seperti zina, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala taqrabuz zina", jangan kalian dekat-dekat pada perzinahan. Ini kan berarti bahwa kita dilarang mendekati. Ini preventif larangannya. Kalau zina saja larangannya preventif, ya tentunya kesyirikan harus lebih preventif. Jadi janganlah kita kemudian berkata, masa begitu saja nggak boleh, masa begitu saja dilarang. Telah datang larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, larangan ini adalah larangan preventif agar supaya jangan mengesankan kesyirikan. Mengesankan saja jangan, apalagi yang betul-betul Anda bermaksud menyekutukan Allah. Maka yang kedua, saddut turuqil musilati ila syirki, menutup segala pintu jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Saddut turuq, menutup jalan, semua jalan al-musilati yang bisa menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Ditutup semuanya. Ya, setiap yang bisa berpotensi menghantarkan kepada kesyirikan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan ditutup, dilarang. Ya, apalagi perkataan-perkataan yang semakin jelas mengatakan dia minta pertolongan kepada selain Allah Rabbul Alamin dan seterusnya. Di perkataan yang semisal seperti ini saja dilarang, nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Ya, apalagi perkataan yang jelas terang-terangan. Ya, wahai orang soleh, tolonglah kami. Wahai Syekh Fulan, bantulah kami. Padahal sudah wafat. Ini makin jelas. Di perkataan seperti ini yang masih mungkin ada makna yang benar dan makna yang keliru saja dihindari. Jadi maknanya ambigu, bisa begini, bisa begitu. Itu dihindari. Dan kita telah sebutkan bahwa ini memang membahas tentang lafaz-lafaz. Sebagaimana pertemuan yang sebelumnya juga kan. Ya, perkataan-perkataan yang kita sudah bahas pada bab 53 yang Allahumma firli in syi'ta. In syi'ta ini bisa berarti yang dimaksud, saya maksudkan memang semuanya kan kembali pada kehendak Allah. Tetapi tatkala dia memiliki makna yang buruk, kemungkinan makna yang buruk itu ditinggalkan. Sebagaimana perkataan abdi, Rabbi, dia memiliki makna yang benar, di satu sisi bisa disandarkan kepada manusia, tetapi di sisi lain dia keliru karena itu hanya makna milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup. Dilarang. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Dalam rangka tadi himayatan lit-tauhid wa hifadhan lil-aqidati. Ya, menjaga tauhid, menjaga akidah. Jadi perkataan-perkataan semuanya ini enggak lantas kemudian bebas berucap. Toh maksud saya begini, enggak. Ada perkataan-perkataan walaupun maksud Anda enggak begitu pun tetap itu dilarang. Tetap itu tidak diperbolehkan. Karena mengesankan kesyirikan, mengesankan makna yang keliru. Jadi dalamnya terdapat faedah ya al-alfazul mujmallah, lafaz-lafaz yang global bisa berarti benar, bisa berarti salah. Ini harus dimaknai dengan makna yang benar dulu. Dan ini salah satu metode juga yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
tatkala menjelaskan beberapa lafaz-lafaz yang global, membahas beberapa lafaz yang global, seperti misalnya tempat. Apa yang Anda maksudkan dengan tempat? Definisi tempatnya apa dulu? Kalau yang dimaksudkan definisi tempat adalah tempat yang seperti makhluk, bahwa terbatas, membatasi, dan seterusnya, maka tentu Allah Rabbul Alamin kalau begitu ya, mawjudun bila makan, ada tanpa tempat. Tapi kalau yang dimaksud tempat di sini adalah berarti menafikan, menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya ini ditolak definisi tempat yang sebenarnya karena dia bertentangan dengan ayat yang jelas menyebutkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy. Jadi lafaz tempat, redaksi lafaz tempat ini bisa bermakna begini, bisa bermakna begitu. Ya harus didefinisikan dulu. Ya, karena memang tidak ada nas tegas kalau yang terkait dengan masalah tempat, arah misalnya ya, jihah arah. Allah nggak boleh disebut di atas karena itu arah. Nah ini kan berarti menolak ketinggian Allah nantinya. Jadi lafaz-lafaz yang seperti ini, tempat, arah, dia tidak ada datang di dalam nas dalil yang melarang menggunakan lafaz-lafaz ini, tidak ada. Tetapi dia bisa memiliki makna yang benar, bisa memiliki makna yang keliru. Kalau makna yang benar kita terima. Bahwa Allah tanpa arah yang dimaksud seperti makhluk dibatasi arah, maka iya. Tapi kalau dikatakan Allah tanpa arah itu berarti adalah menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya ini tidak benar perkataan ini. Nah, adapun yang sedang kita bahas ini adalah lafaz-lafaz yang dia mungkin bermakna yang benar, mungkin bermakna yang batil. Tapi telah datang nas dari Nabi SAW melarang hal itu. Ya, maka kita tidak menggunakannya. Berbeda dengan yang tadi kita contohkan tempat arah, dia tidak ada nas yang melarangnya. Tapi bisa bermakna yang hak, bisa bermakna yang batil. Yang hak kita terima, yang batil kita tolak. Naam, faedah yang ketiga, dzikrul badil, menyebutkan ganti dari perkataan yang tadi dilarang abdi, rabbi, wa amati. Dzikrul badil menyebutkan ganti alladzi la mahdzura fi, dengan yang tidak ada larangan, menggunakan lafaz yang tidak ada larangan. Nah, ini. Jadi kalau memang ada lafaz yang jelas, yang tegas terkait dalam bab akidah, pakai lafaz yang jelas dan tegas ini. Jangan gunakan lafaz yang bisa begini, bisa begitu. Ganti, rubah. Jangan gunakan yang samar. Liyasta'mila makana ma fihi mahdzurun minal alfadhi, agar supaya yang boleh yang enggak ada larangan ini sebagai ganti digunakan pada sebagai ganti dari yang ada larangan, lafaz yang ada larangan. Jadi intinya di sini bahwa perkataan abdi wa amati nggak boleh, rabbi nggak boleh, nggak diperkenankan. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari bab ini bahwa dalam bab akidah gunakan lafaz-lafaz yang tidak dilarang oleh syariat. Ini pertama. Bahkan dalam ucapan sehari-hari apalagi, termasuk juga sehari-hari juga berhati-hati. Yang kedua, apabila ada satu lafaz, satu kata mengandung makna yang hak, mengandung makna yang batil, dan tidak ada dalam nas melarang lafaz tersebut, maka kita boleh menggunakannya dalam makna yang hak. Bukan menggunakannya dalam makna yang batil. Karena ada lafaz-lafaz yang tadi bersifat ambigu. Maknanya bisa begini, maknanya bisa begitu. Contohnya tadi tempat, arah. Ya. Jadi kalau yang dimaksudkan tempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala jadi terbatas ruang geraknya, ya jelas ini makna batil. Maka kalau begitu kita katakan Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat karena dengan makna yang batil. Tapi kalau dimaksud tempat di sini dia menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala, istiwanya Allah di atas arasnya, ya ini juga kita tolaklah kalau begitu. Maksud tempat yang seperti ini. Ya kita tidak boleh kemudian mengatakan tanpa tempat yang berarti menolak istiwanya Allah di aras. Karena ini nas datang. Bagaimana mungkin satu lafaz yang kemudian kita rumuskan, yang ini nggak ada nas yang membenarkan atau yang menerimanya.
Lalu kemudian dengan lafaz ini kita menolak hujjah dalil. Aneh ya. Satu lafaz yang maknanya global tadi, makan, tempat, kita gunakan itu lafaz untuk menolak hujjah, menolak dalil, menolak nas ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ini aneh sekali, membatalkan nas. Na'udzubillah. Aneh sekali. Dengan alih-alih makan, tempat, Allah maujudun bila makan, lalu dia menolak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di aras. Dengan alasan bahwa kalau Allah beristiwa di aras berarti Allah butuh tempat. Itu kan kesimpulan dia. Adapun yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Rabbul Alamin. Allah yang lebih tahu maknanya. Terkait dengan hal itu, maka oleh karena itulah ayat ini dari sisi bahasa kita tetapkan hakikatnya, yaitu bahwa istiwa, ya, yang berarti tinggi, ya, berarti naik. Adapun hakikatnya seperti apa, kita tidak diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin. Kita hanya memaknai dari sisi bahasa dengan menetapkan keagungan kebesaran Allah pasti tidak sesuai dengan makhluk, sebagaimana kita sudah bahas. Antas salam, engkau maha selamat ya Allah dari apa yang kami pikirkan. Seperti itu metodenya. Juga sama ketika menyebutkan di atas, ketinggian Allah di atas. Lalu kemudian ada orang menolak dengan alasan arah. Allah ada tanpa arah. Kalau yang dimaksud arah di sini berarti Allah Subhanahu wa taala diliputi 6 penjuru atau 9 atau apalah istilahnya. Sehingga seperti makhluk, jelas kita tolak. Tapi kalau kemudian artinya kita tolak ya, kita katakan Allah ada tanpa arah kalau begitu, kalau yang dimaksud arah. Tapi kalau kemudian maksud Allah ada tanpa arah adalah berarti menolak ketinggian Allah, ya ini yang harus ditolak ya. Konsep arah ya yang didefinisikan yang keliru itu yang ditolak. Bagaimana konsep yang dia buat terkait dengan atau dibikin oleh manusia dengan terkait dengan kata arah, lalu kemudian menolak apa? Menolak ayat. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya al-a'la yang maha tinggi. Di atas, yang namanya maha tinggi mesti di atas. Dan masih banyak lagi, seperti misalnya kata jisim, fisik, jismun. Ini kata bisa mengandung makna yang hak, bisa mengandung makna yang batil. Ya, yang kemudian ini digunakan oleh sebagian orang untuk menolak sebagian sifat Allah, wajah. Oh, kalau Allah wajah berarti punya anggota tubuh, jisim tadi. Nah sekarang konsep jisim ini pernah tidak digunakan, atau lafaz ini pernah nggak digunakan oleh para sahabat? Nggak pernah digunakan oleh para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah menggunakan lafaz jisim. Mereka hanya menetapkan wajah bagi Allah Rabbul Alamin, tidak membayangkan jisim seperti jisim atau fisik yang makhluk atau yang lain. Enggak, selesai berhenti sampai di situ. Ketika orang memahami wajah misalnya dengan fisik makhluk, anggota tubuh makhluk, itu yang salah pikirannya, bukan nas, bukan ayat. Ayat tidak akan pernah mengesankan hal itu. Nggak mungkin, karena Allah berfirman. Ini ayat kan firman Allah. Masa kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya sendiri dengan sifat yang mengesankan keserupaan dengan makhluk? Kan nggak mungkin. Nah ini yang seperti ini. Jadi penggunaan lafaz, jadi dari sini saja penggunaan lafaz bisa berpengaruh pada akidah, bisa berpengaruh pada tauhid. Maka hati-hatilah dalam menggunakan lafaz, redaksi-redaksi. Dan di sini disebutkan bahwa yang dilarang ini, nah, tadi kita sudah katakan, ada yang lafaz-lafaz memang jelas dilarang dalam rangka menjaga akidah. Ada lafaz-lafaz yang nggak datang larangannya, tapi dia mengandung makna yang hak, mengandung makna yang batil, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, arah, tempat, jisim. Maka lafaz-lafaz yang semisal seperti ini, ketika maknanya hak kita terima, ketika maknanya batil kita tolak. Itulah metodenya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau menyebutkan lafaz-lafaz yang seperti ini diistilahkan dengan al-alfaz al-mujmal. Lafaz-lafaz yang global, al-mujmalah, lafaz-lafaz yang global. Ya, lafaz yang global yang bisa bermakna hak, bisa bermakna batil. Ya, kalau toh memang kita tidak menggunakan lafaz-lafaz yang global yang seperti ini, maka lebih selamat. Saking telitinya para ulama. Maka oleh karena itu sebagian mereka katakan lafaz tempat, lafaz arah, lafaz jisim ini nggak digunakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terkait dengan sifat Allah, tidak digunakan. Karena lafaz-lafaz ini tadi bisa bermakna yang hak, bisa bermakna yang batil.
Maka ahlu tauhid, orang yang bertauhid, dididik untuk berkata, berucap dengan bahasa yang pun berhati-hati. Jangan sampai bahasa itu mengesankan, menyekutukan Allah. Jangan sampai juga bahasa yang digunakan itu tidak menjaga adab kepada Allah Rabbul Alamin. Contohnya seperti yang sedang kita bahas ini, maka dilarang mengucapkan Rabbuka, Rabbi, Sayyidi. Kalau Sayyidi diperintahkan ya, Rabbuka, Rabbi, atau Tuhan mengatakan kepada hambanya atau kepada budaknya, Abdi wa amati. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan di pagi hari ini. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, lebih tayyib, dan amal yang kita kerjakan, amal salih yang kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.